Suku Bugis dan Makassar merupakan suku bangsa utama yang mendiami Sulawesi Selatan, di samping suku bangsa utama lainnya seperti Toraja dan Mandar. Seperti halnya di daerah lain, akulturasi budaya Islam di Kabupaten Maros juga terjadi diakibatkan oleh keterbukaan tuntas masyarakat Bugis Makassar terhadap pemahaman Islam yang tidak bertentangan dengan hakikat keyakinan dan kebudayaan masyarakat Maros itu sendiri. Masyarakat Maros pada zaman dahulu memiliki keyakinan yang beragam. Untuk etnis Bugis dan Makassar serta Mandar telah memahami konsepsi ketunggalan Tuhan. Mereka menyebut dengan nama Dewata Sewai, yang berarti Tuhan yang tunggal. Bentuk akulturasi Islam dengan kebudayaan masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Maros sampai saat ini masih bisa kita temukan dalam beberapa prosesi upacara adat, seperti peringatan Maulid di beberapa tempat di Kabupaten Maros. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Hal ini tergambarkan ketika kita mulai memasuki desa Patene. Suasana peringatan Maulid sangat terasa karena kebersamaan dengan haul toko Halwatia Saman. Berbagai jamaah Halwatia berbondong-bondong menyongsong acara ini. Tidak hanya dari jemaah yang berasal dari Kabupaten Maros, tetapi juga berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar Indonesia. Halwatia Saman masuk ke wilayah ini pada awal abad ke-19, dibawa oleh Abdullah Al-Munir, seorang bangsawan Bugis dari Bone. Tarekat Halwatia Saman didirikan oleh Muhammad Al-Samad tahun 1775 di Medina. Pada tahun 1825, Abdullah Al-Munir membawanya ke Sulsel dan dikembangkan oleh putranya Muhammad Fudail pada tahun 1859 di Kabupaten Baru. Penyebarannya lebih lanjut dilakukan oleh Abdul Razak tahun 1902 di Kabupaten Maros, serta oleh keturunannya hingga sekarang. Halwatia Saman merupakan tarekat yang paling populer dan banyak pengikutnya di Sulsel. Tak mengherankan memang bila saban tahunnya Maros tumpah dengan ribuan jemaah yang tak terdata. Sebagaimana perkembangan Halwatia Syekh Yusuf, tarekat Saman disambut baik oleh para bangsawan Bugis dan Makassar, serta para penguasa setempat. Selain itu, pendekatan sosial keagamaan turut dipergunakan dengan tetap mempertahankan ritual tradisional. Alasannya ke sini bagaimana Pak? Kalau sampai pertemuannya sini, istilahnya kalau bahasa Bugis kebialai temu tahun itu, jadi seguru itu macue tapi cepat jenet kemana ini kasua mungkin boleh mabelai kemana ini boleh Kalimantan, boleh ya segala penjuru. Rumisin yang dimakai dia temu tahun lagi kemana? Seperti yang tadi kita katakan bahwa sebenarnya acara utama itu sebenarnya adalah haulnya, dan dirangkaikan dengan maulid. Nabi besar Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita jelaskan sampai kenapa di rumah-rumah sekitar sini sampai ramai? Jadi sebenarnya rumah yang ada di Patene ini semuanya penganut tarekat Halwatia Saman, dan mereka rela untuk ditempati rumah. Dan sebagian besar adalah rumah keturunan beliau. Di samping kedatangan mereka ke Patene ini
itu mengenal keturunan-keturunannya, mereka datang masing-masing, itu silaturahmi. Sebagai pimpinan pada saat itu Syekh Fudail, Muhammad Fudail, ketika beliau baru ini banyak yang datang berguru pada saat itu, termasuk keturunan Raja Bone, keturunan Payung dari Luwu, dari Luar. Tapi walhasil yang mendapatkan amanah ini kakeknya beliau ini yang sekarang ini. Dia adalah di antara 3 bersaudara, karena dia yang tertua. Mungkin dia yang ditokohkan ya, tokoh utama pada saat itu. Walaupun sebenarnya kepemimpinan ini kepemimpinan kolektif, tapi dia yang tertua. Inilah yang sedikit dikembangkan ini. Ada selaku guru besar ya, atau Syekh Mursyid yang mengembangkan ajaran Khalwatiyah sama Maros ini ya. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada, yang ada itu sebenarnya Syekh Abdul Razak, kemudian diturunkan ke Abdullah anaknya, kemudian diturunkan kepada anaknya ini Syekh Haji Muhammad Saleh, dan tersebut waktu jadi acara yang kita lakukan ini sudah mentradisi sejak dulu. Kalau adanya keramaian-keramaian ini ya seperti jual abid itu nanti terus nasalah terus akhir 80-an baru ada itu kayak anehnya terus apa kan gitu ya. Mungkin juga kan ada yang pernah bertanya kenapa masih ada begitu, kan negara mau dan hal. Jadi untuk mengantisipasi daripada jemaah yang dari daerah, ya mengantisipasi supaya tidak ke Makassar lagi beli apa untuk sebagai oleh-oleh souvenir. Jadi kalau Panturu ini lagi pakai musik, inilah yang dikembangkan oleh anak-anaknya sekarang. Jadi para jemaah itu menganggap ini keturunan ini ya apa salahnya kalau datang ke masing-masing ya itu membuat pencerahan yang dimaksudkan untuk pencerahan yang saya yang bagus pencerahan, karena itulah memang tradisi, karena ini tarekat itu tidak sama dengan umum, itu tarekat apa itu memang penghormatan kepada mursyidnya, kepada pelanjut itu luar biasa. Karena itulah tentang tarekat yang sebenarnya. Ya saya kira sama dengan tarekat lain. Harga mursyid, keluarga mursyid. Ya kalau barangkali di kalangan nabi sedikit ahlul bait. Sehingga ini jadi para tamu-tamu yang datang itu semuanya dari sana, dari makam mengunjungi makamnya ini Syekh Haji Muhammad Saleh. Jadi barang tempat yang ada di jelas selaku keturunannya. Dalam tarekat Khalwatiyah Saman, bayat merupakan unsur penting karena prosesi ini menandai seseorang masuk ke dalamnya. Prosesi pembayatan itu disebut Matarima Baraka atau Anariyama Baraka, yang secara harafiah berarti menerima berkah. Zikir merupakan unsur penting dalam tarekat, karena tanpa ini media untuk memanggil Tuhan dan melakukan penajaman spiritual tidak tersedia. Zikir dalam Khalwatiyah Saman dilakukan dengan mengucapkan lafal-lafal yang diajarkan oleh Khalifah, sehingga proses ini disebut juga dengan ratib, yang berarti pujian atau doa kepada Tuhan yang dilakukan secara berulang-ulang.
Di lingkungan Saman, zikir lebih afdal dilakukan secara keras. Biasanya dinamai dengan zikir telur ratu atau zikir yang terdiri atas 300 kali bacaan atau lebih. Meski dapat juga dilakukan dalam hati, terutama untuk zikir 10. Coba ya, yang kita kembangkan namanya berhalwat. Kita berhalwat itu kita berzikir di tempat yang ramai. Sedangkan di tempat yang ramai itu ya kelihatan ramai, tidak bersunyi kan. Tapi kalau satu-satunya yang berzikir, termasuk bersunyi-sunyi. Coba kalau di sini kan semua masaman sedikit besar. Oh ilaha illallah, la ilaha. Coba kalau ratusan orang mengucapkan la ilaha illallah, kan suara cuma ada di telinga suara la ilaha illallah. Itu kan termasuk bersunyi-sunyi. Tidak suara lain pun yang masuk. Memang ada orang mengerti ngapain kata itu halutnya kecil besar, bukan sedikit kecil. Memangnya katanya Tuhan itu tuli, bukan Tuhan tuh yang diperdengarkan Anda. Segala sesuatunya yang jadi saksi di atas Tuhan. Dia jadi saksi. Bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah adalah sejak asik dalam diri. Jadi coba kita pakai teori resonansi ya. Lentingan gelombang. Seandainya suara saya sampai di barat bersaksi ya. Jadi saya pernah katakan banyak Adinda bukan hal besar. Saya berzikir, Adinda dengar. Suatu saat nanti Adinda juga yang akan bersaksi walaupun Adinda bukan dia. Barangkali dunia dia disebut adalah saksi ahli juga. Kan begitu. Berbeda dengan masyarakat Paktene, masyarakat di Tanralili yang merupakan keturunan dari Cikoang merayakan Maulid dengan cara yang unik, yang dikenal dengan nama Mauduk Lompoa, berarti Maulid Besar, adalah proses peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan ritual dan telah dimulai sejak tahun 1621. Erat kaitannya dengan seorang ulama Aceh yang bernama Sayyid Jalaluddin yang telah berjasa mengembangkan ajaran Islam di Cikoang, di mana sebagian komunitas masyarakatnya merantau dan menetap di Tanralili, Maros. Tradisi ini ditujukan untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Mauduk Lompoa Cikoang merupakan pesta keagamaan masyarakat Cikoang yang syarat dengan nilai-nilai budaya yang terus dilestarikan turun-temurun. Pelaksanaan Mauduk Lompoa mempunyai ritual-ritual dan prosesi adat yang dilaksanakan selama 40 hari sebelum puncak perayaan. Dalam perayaan tradisi Mauduk Lompoa, mereka menyediakan telur serta makanan-makanan khas dan kue untuk ditempatkan di sebuah hiasan perahu. Mereka juga memberikan hiasan kain sarung dan baju-baju sebagai layar dari perahu tersebut. Asal-usul ini dari Cikoang, Kabupaten Takalar. Sampai ke Maros itu Ya. ceritanya bagaimana? Kenapa? Bisa sampai di Itu di sana karena banyak di sana sudah banyak keluarga yang seluruh Indonesia ada. Dia minta kepada saya supaya berdirikan juga satu kampung. Nah, maka kami di sini berdiri. Kebetulan di sini banyak keluarga. Nah, maka terjadilah di sini itu dikumpul keluarga di seluruh Indonesia ada suku ini dari tiap-tiap seperti di Jakarta, Sumatera. Dan ada semua dari Papua, ada semua sini. Apalagi di kabupaten Sulawesi Selatan itu ada semua keluarga kemarin. Oh iya Jadi, Pak, ini kan ada yang unik memakai perahu. Ya. Apa makna? Nah betul. Jadi kami ini mengangkat sakralnya agama, toh, artinya pesan dari kami punya nenek moyang. Tetapi yang penting lagi harus dikembangkan budaya Sulawesi Selatan. Kita tahu Sulawesi Selatan budaya yang paling terkenal adalah PDC, perang PDC. Maka kita angkat di situ persahabatan. Nah itu tujuannya itu. Dalam tradisi lokal, telur memiliki makna simbolis. Akan tetapi, untuk mengajak masyarakat agar lebih mengenal nabinya melalui maulid, dipasang telur yang dihias, yang kemudian diperebutkan dengan harapan mendapatkan berkah dari nabi. Semua orang datang kemari berusaha tadi dulu.
Nah, berarti telur itu maknanya adalah kebaikan hati. Itu saja. Supaya orang senang. Kalau baik hati kita kepada orang, semua senang. Untuk makna Maulid kan sebenarnya kecintaan, bukti kecintaan kepada Rasul. Ya, betul. Masyarakat Cikuang sendiri menganggapnya bentuk bagaimana kecintaannya kepada Rasul. Ya, mungkin itu. sedikit Ya, diceritakan. karena kecintaannya maka sama dengan pesan atau amanah dari beliau-beliau itu dari turunannya. Katanya kalau kau tetap mencintai Rasulullah, nah, sebaik kamu artinya anak cucunya pertahankan Maulid supaya jangan dilupa. Nah, ini menjadi tradisi bagi kami ini setiap tahun. Jadi tidak ada sangkutnya dengan agama, semata-mata kecintaan kepada Rasulullah mengangkat derajatnya. Yang kedua, silaturahmi bagi kami keluarga seluruh Indonesia. Perahu-perahu yang telah dipenuhi dengan berbagai macam hiasan tersebut kemudian dikumpulkan pada sebuah tempat lapang di dekat balai yang nantinya dijadikan tempat maratib atau membacakan syair-syair pujian pada Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan ritual ratib, para tamu undangan pun dijamu. Prosesi ini dinamakan Pattoana. Setelah itu, barulah kadre maulud yang telah dibaca dibagikan. Pada prosesi ini, biasanya warga berebutan untuk mendapatkan telur yang telah dibaca.